Salam inspirasi, ketemu lagi nih di channel YouTube Inspirasiku, channel yang memberikan solusi di setiap masalah kalian. Kali ini aku akan ngebahas kesehatan mental. Nah, seberapa penting sih kita mengetahui kesehatan mental dan kenapa sih kita harus tahu dan peduli tentang kesehatan mental? Terutama di Indonesia yang kebanyakan orang-orangnya itu kurang peduli terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitarnya. Nah, gangguan mental ini bukanlah sesuatu yang memalukan, namun stigma dan bias yang mempermalukan itu semua. Nah, jadi kita harus tahu dan harus mengetahui seberapa penting sih kesehatan mental, dan kita tentunya harus peduli. Di negara yang sedang berkembang, isu kesehatan mental masih menjadi topik yang terpinggirkan. 4 dari 5 orang dengan gangguan mental belum mendapatkan penanganan yang sesuai dan pihak keluarganya pun masih menggunakan kurang dari 2% pendapatnya untuk penanganan orang dengan gangguan mental. Di Indonesia sendiri, stigma terhadap orang dengan gangguan mental menyebabkan mereka semakin sulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan terisolasi. Bahkan data dari riset kesehatan dasar menyebutkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 56 orang dengan gangguan mental yang dipasung karena stigma negatif, kurangnya informasi, dan buruknya fasilitas penanganan. Sungguh ironis dengan kejadian ini. Data lain dari riset kesehatan dasar pada tahun 2007 di Indonesia, terdapat sekitar 1 juta orang yang mengalami gangguan jiwa berat dan 19 juta orang dengan gangguan jiwa ringan hingga sedang, dengan jumlah yang terus meningkat secara signifikan. Nah, angka-angka tersebut sebenarnya hanyalah puncak gunung es yang menyimpan potensi bahaya laten lain yang lebih besar. Isu kesehatan mental apabila terus-menerus terpinggirkan akan berpengaruh buruk bagi Indonesia tentunya. Penurunan produktivitas terbukti berdampak nyata nih pada perekonomian. DALI atau Disability Adjusted Life Year, atau artinya itu adalah waktu yang hilang selama setahun dari orang dengan gangguan mental ternyata 12,5% lebih besar daripada penderita penyakit jantung sistemik dan TBC. Bahkan menurut WHO atau World Health Organization dan WEF atau World Economic Forum, gangguan mental ini menjadi beban ekonomi terbesar di seluruh dunia dibandingkan isu kesehatan lainnya, dengan menghabiskan total uang 2,5 triliun US dollar pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi 6 triliun US dollar pada tahun 2030. Karena 2/3 dari hilangnya dana terpakai akibat disabilitas dan kehilangan pekerjaan. WHO pun dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan kesehatan fisik dan mental secara berimbang merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanggung bersama oleh pemerintah dan segenap masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, sudah sepatutnya nih kita sebagai masyarakat untuk lebih aware akan pentingnya kesehatan mental karena berdampak langsung terhadap perekonomian negara dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Perilaku negatif dan stereotip bahwa orang dengan gangguan mental adalah orang aneh dan berbahaya yang sering disematkan masyarakat semakin mempersulit orang dengan gangguan mental untuk dapat menerima penanganan yang sesuai dan menghambat proses kesembuhan dan adaptasi mereka. Kondisi ini semakin diperburuk
diperburuk dengan sikap masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pemasungan dan pengobatan tradisional tanpa bukti dampak yang kuat daripada mencari psikolog, psikiater, ataupun praktisi kesehatan mental lainnya. Menurut Profesor Psikologi dari Illinois Institute of Technology yaitu Patrick Corrigan, ia mengatakan bahwa stigma terhadap gangguan mental semakin hari semakin memburuk. Beberapa gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan sosial memiliki simptom atau gejala, yakni merasa diri terisolasi dan tidak nyaman bila bertemu dengan orang lain. Maka dapat dibayangkan nih, kondisi orang dengan gangguan mental yang memiliki simptom tersebut akan semakin diperburuk dengan label negatif dari masyarakat. Hal ini membuat orang dengan gangguan mental semakin kesepian, terisolasi, serta sulit mendapatkan penanganan yang tepat tentunya. Sebagian bahkan menginternalisasi pesan dan membentuk citra diri negatif, sehingga mereka merasa tidak layak nih untuk hidup dan memilih untuk melukai diri sendiri. Dan yang paling parah itu akan dapat mengakhiri hidupnya. Berdasarkan data WHO pada tahun 2005, terdapat 50.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahunnya dan terus meningkat. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa orang dengan gangguan mental kurang mendapatkan dukungan sosial, sehingga lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, banyak hal yang masyarakat bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satu caranya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu adalah dengan mengurangi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental, serta menyadari dan menerima bahwa mereka sebenarnya juga merupakan seseorang manusia yang layak untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang sesuai. Selain itu, masyarakat juga dapat pula menumbuhkan sikap lebih peka terhadap sanak keluarganya. Apabila salah seorang anggota keluarga terlihat memiliki beberapa tanda gejala yang mengarah pada gangguan mental, deteksi dini gangguan mental menjadi langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar orang dengan gangguan mental tidak mengalami kondisi yang semakin buruk. Informasi terkait simptom dan langkah awal penanganan orang dengan gangguan mental telah banyak bertebaran di internet. Jadi kita juga bisa melihatnya dari internet bagaimana sih langkah-langkah untuk kita dapat mengantisipasi dan saling care dengan orang-orang dengan gangguan mental. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sanak keluarga itu adalah dengan mengumpulkan informasi tersebut dan membantu menyebarkan ke orang-orang terdekat. Menyediakan waktu untuk mendengarkan dengan tulus permasalahan kerabat yang terdiagnosis gangguan jiwa tertentu dapat mencegah gejala semakin memburuk. Selanjutnya, kesadaran bahwa kondisi gangguan mental sama pentingnya dengan kondisi gangguan fisik perlu lebih ditingkatkan. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan edukasi tentang berbagai gangguan mental untuk mengurangi stigma dan salah persepsi yang sering disematkan masyarakat kepada orang dengan gangguan mental. Di sini juga harus ada peran dari pemerintah, karena pemerintah juga perlu untuk lebih memperhatikan fasilitas dan kualitas dari penanganan orang dengan gangguan mental. Pendidikan yang lebih baik juga perlu diberikan kepada orang-orang yang peduli dan aktif dalam menangani orang dengan gangguan mental.
Sudah saatnya alokasi dana dari pemerintah tidak hanya digunakan untuk kesehatan fisik semata, tetapi juga untuk kesehatan mental. Mengingat banyak pula riset yang menyatakan bahwa sebagian besar masalah kesehatan fisik berakar pada masalah mental. Nah, itulah kenapa kita harus peduli dengan orang-orang sekitar. Kita harus lebih aware dan care terhadap lingkungan sekitar kita. Karena apabila orang-orang di sekitar kita ini banyak yang mengalami gangguan mental, karena ini akan berakibat fatal terhadap perekonomian negara. Dan kalau sudah berakibat fatal terhadap perekonomian negara, itu juga akan membuat negara menjadi kacau tentunya. Oke, sampai di sini dulu video konten YouTube aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya semua supaya aku semakin semangat nih untuk membuat video-video konten YouTube selanjutnya. Oke, sampai jumpa.